Oke, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lakal hamdu Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhik wa li azim sultanik. Bismillah. Kita kemarin belajar sampai surat Al-Humazah. Surat ini tafsir, mulai tafsir. Sedikit-sedikit. Walau sedikit-sedikit tidak jelas 100%, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih memahaman atau pahaman sama yang dengar dan ikut yang hadir di halaqah kita. Surat Al-Humazah ini ada sebab turun juga seperti biasa. Tapi ini surat Al-Humazah dari surat yang turun di Makkah. Di Makkah karena ada satu orang musyrik dari kufar Quraisy, dia seperti apa namanya bahasa Indonesia mencaci maki kepada Nabi Muhammad SAW. Turun surat Al-Humazah. Wailun likulli humazatin lumazah. Sebentar saya di sini mau lihat apa Al-Humazah itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Humazah. Humazah artinya apa? Siapa yang bisa bantu? Mengumpat. Hah? Mengumpat. Mengumpat. Oke. Al-Humazah itu di dalam bahasa Arab artinya kalau saya tidak suka hal dari satu orang, saya di depan manusia bilang kasih isyarat, walau dia tidak kasih bicara, tapi dia di depan manusia itu humazah, lumazah. Juga ada tafsir humazah itu yang kasih aib orang. Kasih aib orang juga di tafsir Ibn Katsir juga. Al-humazah itu معناهما واحد وهو العياب. قال مقاتل الهمزة الذي يعيبك في الغيب. Yang kasih aibmu kamu tidak ada. Itu satu tafsir dari al-humazah. Al-humazah kasih aibmu kamu tidak ada. Di depan manusia ini fulan gini, fulan gini, fulan gini. Itu ceritakan aibmu. Itu namanya humazah. Al-humazah dia di depanmu. Di depanmu kamu lagi bicara atau lagi duduk, dia bilang ini fulan salahnya gini-gini atau aibnya gini-gini. Ini semuanya arti masuk di bawah ini. Allah Ta'ala kasih wailun. Wailun itu ini saya mau faham di dalam bahasa Indonesia ini. Wailun likulli humazatin lumazah. Wailun ini kecelakaan, ya kan? Ya kan, Bu? Betul. Betul, Syekh. Kecelakaan. Itu kecelakaan. Itu aslinya tafsir wailun wadin fi jahannam. Tafsirnya wailun itu wadin fi jahannam. Namanya apa? Lembah di neraka. Lembah di neraka. Artinya tempat di neraka namanya wailun. Itu wailun lil musallin, wailun li kulli humazin lumazah, wailun lil mutaffifin. Wailun artinya tempat di neraka. Nah, ini paling banyak tafsir bilang wailun artinya seperti tadi, ini kecelakaan, tapi maksudnya yang humazah ini atau lumazah atau yang tinggal salat itu masuk neraka, tempatnya sudah ada tempat khusus. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kecelakaan bagi setiap mengumbat. Oke, wailul likulli humazatin lumazah. Ini salah satu tafsir. Tadi Muqatil bilang yang kasih aibmu kamu tidak ada itu humazah. Kalau kamu ada namanya lumazah. Oke, qala Sa'id al-Hamzah alladhi ya'kul human nas wa yaghtabuhum. Sa'id bin Jubair sama kasih tahu al-humazah itu yang ghibah. Ghibah atau masuk di mencaci maki atau apa namanya ini bahasa Indonesia ghibah namanya apa tadi? Ghibah. Saya sudah menumbat. Oke. وقال ويغتابهم واللمزة الطعان عليهم.
juga itu tafsir. Tafsir itu juga al-humazah itu yang ghibah namimah ini masuk di al-humazah. Al-lumazah at-ta'anu alaihim itu yang bisa ta'an itu di dalam bahasa Arab ta'an fil ansab. Ini fulan anak fulan bin fulan bin fulan bin fulan, dia bilang enggak, ini bukan anak fulan, ini tidak boleh juga, haram. Itu namanya ta'an. Masuk di tafsir humazatin lumazah karena dia kasih aibmu. Masuk di kasih aibmu di depanmu atau di belakangmu. Oke, Sufyan ats-Tsauri bilang apa namanya ini atau berkata yahmizu bilisanihi wa yalmizu bi'ainihi. Al-humazah yang di lidahnya. Bilang sama kamu tidak bagus atau kamu gini di lidahnya. Al-lumazah yang di matanya. Kasih apa namanya ini isyarat ini fulan tidak bagus. Walhasil semuanya kata-kata beberapa ulama masuk di bawah kasih aibmu di depanmu atau belakang. Ini namanya wailun likulli humazatin lumazah. Na'udzubillah. Ini satu orang namanya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Al-Akhnas bin Shuraiq bin Wahb bin Tsaqafi. Al-Akhnas namanya Al-Akhnas ibn Shuraiq Al-Thaqafi bin Wahb Al-Thaqafi. Ini Al-Akhnas Allah Ta'ala kasih tahu di surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadullah ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Di surat Al-Baqarah ada satu ayat kasih tahu ada berapa orang atau dari manusia atau dari orang ada yang lidahnya manis, bagus, depanmu Masya Allah. Kamu pikir ini teman saya, ini sayang sama saya. Tapi kalau dia pergi dari depanmu, mencaci maki kepadamu. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbi. Allah Ta'ala tahu di hatinya apa. Ya, benar betul sama kamu, suka sama kamu, cinta atau tidak. Allah Ta'ala tahu. Wa yashhadullahu ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Ini kalau dia jadikan musuh atau jadi fulan musuh, dia paling keras. Artinya ini kecelakaan untuk orang tersebut yang namanya Al-Akhnas bin Shuraiq. Al-Akhnas bin Shuraiq. Itu Al-Kalbi bilang tafsirnya di situ. Turun kepada atau turun ini karena fulan Al-Akhnas bin Shuraiq di depan Nabi, Masya Allah, orang musyrik. Dia orang musyrik, tapi di depan Nabi lidahnya bagus. Kalau Nabi pergi, dia mencaci maki. Ada riwayat juga atau tafsir dia bilang Al-Humazah nazalat fi Umayyah bin Khalaf. Umayyah juga orang musyrik kufar Quraisy. Ada Muqatil nazalat fil Walid bin Mughirah. Walhasil itu bisa turun di beberapa orang. Kenapa? Karena ada beberapa orang di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka baik, tapi kalau mereka pergi dari depan Nabi mencaci maki. Itu yang namanya al-humazah. Allah Ta'ala kasih apa tadi? Kecelakaan. Wailun likulli humazatin lumazah. Sifatnya apa lagi? Ada sifat lagi, ya alladhi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Alladhi jama'a, Allah Ta'ala kasih sifatnya, sifat orang tersebut Al-Akhnas bin Shuraiq atau Umayyah bin Khalaf atau Al-Walid bin Uqbah, Al-Walid bin Utbah. Sifatnya apa? Dia dikumpulkan hartanya. Ini lihat, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Alladhi jama'a malan wa addada. Jama'a malan wa addada. Dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Syekh, ini kita bisa sekarang jadi bisa masuk di ayat tersebut. Ya bisa, kalau kamu pilih tidak kasih hak Allah Ta'ala, tidak nafkah, tidak sadaqah, itu bisa masuk. Karena ayat Al-Quran bukan maksudnya kalau kita bilang ini sebab turun karena fulan gini-gini, sudah kita tidak masuk. Tidak masuk. Enggak. Itu Al-Quran umum. Al-Quran umum. Sudah. Ayat wailun, kecelakaan. Untuk apa tadi?
coba apa? Bagi setiap artinya bukan untuk fulan itu aja. Setiap apa mengumbat lagi itu setiap orang sifatnya seperti itu, Allah Ta'ala kasih tempat yang di neraka itu namanya wailun atau kasih kecelakaan dah. Na'udzubillah min dzalik. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladhi jama'a sifatnya yang humazah itu lumazah, sifatnya seperti tadi atau akhlaknya kasih aib di depanmu, kalau di belakangmu juga itu sifatnya dia kumpul-kumpul harta. Oke, kumpul-kumpul harta. Alladhi jama'a malan wa addada. Itu artinya itu pelit sampai dia setiap waktu hitung-hitung hartanya. Mungkin Chef, ini saya masuk enggak kalau saya buka mobile banking, lihat harta saya di apa namanya di rekening setiap waktu. Ya jangan setiap waktu lihat ini tambah atau tidak, koran atau tidak. Enggak, kamu tahu hartamu berapa? Ya silakan. Mungkin masuk, ini tidak mungkin karena tadi sifat orang itu tadi sifatnya bagaimana juga jama'a malan wa addadah, masih ada jawab ayat setelahnya. Sifatnya apa? Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka pikiran mereka, ini saya kumpul-kumpul harta, bisa saya hidup selama ini tidak meninggal, manfaat maya harta saya. Ini lihat tafsirnya apa? Di mengira bawaan hartanya itu dapat apa? Mengekalkan. Mengekalkan apa? Artinya itu selama dia hidup di dunia ini selama apa namanya? Selama apa? Tidak mati. Yahsabu anna malahu akhladah. Ya, abadi betul. Abadi. Itu sifat orang yang Allah Ta'ala kasih kecelakaan tadi. Kumpul-kumpul harta, terus fikirannya dia hidupnya abadi di dunia. Tidak. Jadi apa itu? Dari harta ada berapa orang kalau dia punya harta jadi sombong. Sama setiap orang Muslim itu masuk di wailun. Kalau dia punya harta mungkin Quran istiqamah, ini masuk di ayat ini. Kalau dia punya harta bisa ganggu orang mukmin atau orang Muslim atau tetangganya atau temannya karena dia punya harta. Kenapa? Karena pikirannya ini bisa beli siapapun. Mungkin dia bisa melaksakan haram, bayar apa namanya duit atau harta biar dia selamat. Ini masuk yahsabu anna malahu akhlada. Coba dia mengira bahwa artinya kira ya kan, hartanya tuh dapat la ilaha illallah. Ini berapa huruf? Itu sebab saya tidak bisa baca. Ya, saya tidak bisa baca. Ini lihat hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16. Ini 16 huruf. Di dalam bahasa Arab ada 10 huruf aja. Ini sebab saya tidak bisa baca ini. Tapi ini pikiran ada berapa orang? Sampai ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Inna min ibadi, dari Allah Ta'ala hadis qudsi. Inna min ibadi man la yasihhu lahu la yasluhu illa al-faqr. Dari hambaku ada berapa orang dia seharus jadi orang miskin. Kenapa? Allah Ta'ala kasih tahu. Lau agnaituhu la afsadtu anhu dina. Kalau saya jadikan dia orang kaya, agamanya hancur. Kenapa? Dia bisa pergi ke sana ke sini, bisa ambil haram, bisa beli yang haram, bisa. Tapi sekarang miskin, dia Masya Allah istiqamah, ibadah, jadi baik. Itu riwayat. Terus, wa inna min ibadi man la yasihhu lahu illa al-ghina.
dari hambaku ada berapa orang tetap dia lebih bagus dia jadi kaya. Kalau dia jadi miskin juga agamanya hancur. Jadi bagaimana Allah Ta'ala tahu di hati hamba-hambanya. Ini siapa yang paling afdal di hidupnya, jadi miskin atau jadi kaya, Allah Ta'ala sudah tahu. Kenapa? Karena kalau jadi kaya, kadang-kadang kamu bisa melaksanakan yang haram. Kalau jadi kaya, bisa beli yang haram, bisa pergi ke tempat yang haram, bisa beli walau beli apa namanya seperti mobil, rumah, tapi mungkin sombong sama orang lain, mungkin kamu apa namanya ini jadi ganggu orang lain. Lebih afdal di hidupmu jadi seperti itu orang miskin. Karena Allah Ta'ala tahu bagaimana latar belakangmu. Kamu bisa syukur atau kufur nikmat. Itu yang dimasuk di yahsabu anna malahu akhlada. Banyak di orang muslim, orang yang juga bukan, walau non muslim juga, bukan muslim. Ada yang dia waktu dia jadi kaya, hidupnya bagus, tidak ganggu, tidak pergi kemana-mana. Setelah dia jadi miskin, dia cari duit yang banyak, mungkin apa namanya beli jual atau beli yang haram, mungkin pergi usaha di yang haram, mungkin bantu orang yang apa namanya jahat, mungkin biar dapat duit banyak. Allah Ta'ala kasih hidupnya sesuai yang Allah Ta'ala mengetahui di waktu ciptakan apa namanya sama langit dan bumi. Wailul likulli humazatin lumazah. Jadi kita kalau punya duit harus kita pikiran ke akhirat. Di sini sifat kecelakaan atau Allah Ta'ala kasih kecelakaan untuk orang yang kalau punya duit lupa akhirat. Terus bagaimana caranya? Itu ada berapa jalan. Kamu kita kita bisa bantu orang miskin di kampung kita, bantu orang yatim. Ini kalau punya harta. Syekh, harta saya sedikit, tidak bisa banyak, ya. Ini masalah lain. Mungkin 1 dirham atau 1.000 rupiah ke waktu kamu keluar ikhlas lebih afdal dari jutaan, miliaran kalau sombong. Itu yang kita harus yahsab. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tadi apa? Ini dari harta saya. Bukan seharus saya punya miliaran atau jutaan biar saya bisa nafkah. Enggak. Itu bisa selamat untuk hartamu. Ada sedekah, ada bantu orang miskin, ada bantu apa namanya yang menuntut ilmu, ahli kuliah. Walhasil yang jalan yang bagus itu bisa selamat. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Terus kalla la yanbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqada allati tattali ala afidah. Itu yang sifatnya seperti tadi, hartanya di mana? Ini lihat, kalla la yanbadanna fil hutama. Sekali-kali tidak sesungguhnya benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama. Hutama itu satu nama dari nama neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, terus kenapa Syekh? Harta saya juga di dunia, saya tidak bawa harta. Tapi bagaimana di ayat ini dilemparkan ke dalam hutama atau kelemparkan dalam neraka. Ya, hari kiamat hartamu Allah Ta'ala bisa jadikan hartamu seperti sekarang emas atau apa namanya jadi bisa taruh di dalam neraka seperti batu atau bisa masuk neraka. Na'udzubillah. Ba'din sahla. أصل هده لا خلوا هذا. كلك قرقوك بالعين مع عبش اللبن حلو ولا قليل. واحنا بنكمل ده الحين. Oke. Kalla la yumbadanna fil hutama. Itu siapa? Hartanya sama orangnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang masuk neraka siapa? Seharus harta? Enggak. Ini harta sama neraka. Biar
kamu tahu ini tidak ada manfaat dari hartamu. Wa ma adraka mal hutamah, kamu tidak tahu apa itu al-hutamah. Sifat al-hutamah apa itu? Narullahil muqadah. Dan tahu kan kamu apa ya hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah coba baca tafsirnya. Sedia. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Ya Allah. Itu di dalam riwayat 3.000 tahun. 3.000 tahun. 1.000 yang pertama, 1.000 yang kedua, 3.000 tahun. Ini kalau ada api yang kita bikin untuk 2 hari, 3 hari, kasih kayu, 2 hari, 3 hari setiap orang kerja, bagaimana jadi? Jadi bagaimana? Na'udzubillah min dzalik. Ini apalagi 1.000 tahun. Waquduhan nas wal hijarah. Dia bisa bakar batu juga. Ini bagaimana panasnya? Na'udzubillah min dzalik. Dalam riwayat api di dunia ini yang kita pakai untuk masak, dia satu ambil dari neraka ini akhirat, taruh di 70 laut sampai kita bisa masak atasnya. Kenapa? Kalau dia ambil dari neraka akhirat kasih kita biar masak, tidak bisa masak. Taruh banci atau taruh apapun atasnya, hilang. Tapi enggak, Allah Ta'ala sudah ringankan api itu, ambil sedikit dari neraka akhirat, taruh di 70 laut biar jadi bisa ada manfaat ini untuk masak atau apapun yang kita pakai di neraka dunia ini. Na'udzubillah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Yang membakar sampai ke hati. Ini saya sudah pernah di dalam tafsir bilang atau kasih tahu setiap orang di akhirat ini bukan seperti sekarang. Ini fulan Faisal beratnya 70 atau 80 kilo. Fulana ini yang beratnya 40, 35, 50. Ini yang masuk neraka seperti ini. Ini kalau seperti ini mungkin tidak satu titik sudah selesai. Enggak. Dibasarkan Allah Ta'ala badan manusia ini sampai riwayat satu gigi seperti gunung Uhud. Seperti gunung Uhud. Ini satu gigi. Jadi badannya bagaimana? Ini giginya seperti gunung Uhud. Tebal di riwayat, tebal kulit setiap orang di neraka sampai 70 kali seperti sekarang tebalnya. Kenapa? Biar dia bisa biar naudzubillah bisa rasa neraka, rasa rasa azab. Kalau seperti sekarang masuk neraka sudah selesai. Tidak sampai 2 menit ini, 1 titik ini sudah selesai. Tapi kalau badannya gede, bagaimana jadi? Atau dia bisa rasa. Allah Ta'ala qala kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kulitnya habis, Allah Ta'ala menggantikan kulit lagi. Biar mereka liyadzuqul azab, biar mereka rasa azab. Na'udzubillahi min dzalik. Itu orang yang masuk neraka. Mudah-mudahan kita selamat, kita ahli surga, kita ahli Al-Quran selamat, insya Allah. Tapi ini kita harus berhati, tahu sifat ini biar kita kabur, bukan tahu ntar kita sudah dari kemarin kita tahu. Na'udzubillah min dzalik. Enggak. Dari sekarang kita siap-siap biar jauh dari neraka. Na'udzubillah. Narullahil muqaddam allati tattali'u 'alal afidah. Ini badannya seperti itu. Tadi kita bilang badannya, giginya, jadi badannya besar sekali. Tapi
sama, walau kalau dia masuk neraka, dia bakar badannya sampai hati. Ini bukan maksud badannya sudah gede, di dalamnya sudah selamat siksa atau neraka karena badannya yang di luar. Enggak. Sampai dalam, sampai hati. Na'udzubillah min dzalik. Artinya di dalam riwayat juga dia bakar, badannya bakar sampai hati. Allah Ta'ala balikin badannya lagi biar dia siksa lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Allati tattali'u 'ala al-afida innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguh api itu ditutup rapat atas mereka. Ditutup. Artinya mereka tidak bisa keluar yang masuk neraka, na'udzubillah, tidak bisa keluar. Juga dia darakat. Orang munafik di darakat yang paling bawah orang munafik. Terus Rasulullah SAW kasih tahu paling ringan azab di hari akhirat Abu Talib. Itu orang yang paling ringan. Apa paling ringan? Kasih dua bahasa arang dari api neraka seperti sandal di bawah kakinya sampai mendidih otaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ini lihat ini tadi badannya bagaimana? Badan manusia jadi bagaimana? Besar. Tapi kasih seperti sandal, ini kasih dua arang mungkin dalam bahasa Indonesia dari neraka. Dia pakai sampai mendidih otaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini paling ringan. Abu Talib. Kenapa? Karena dia bantu Nabi, karena dia paman Nabi, karena dia sayang sama Nabi. Ini Allah Ta'ala meringankan azabnya karena dia bantu. Ini paling ringan. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi yang adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Yang paling keras. Kenapa? Allahu a'lam. Na'udzubillah min dzalik. Innaha alaihim mu'sadah, tertutup. Fi amadim mumaddadah, sesungguh mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Diikat. Fi amadin mumaddadah, ini diikat, sudah tafsirnya jelas, diikat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kenapa? Biar dia tidak bisa bergerak. Masukin neraka, diikat biar sudah seperti itu tiang-tiang. Jadi na'udzubillah min dzalik. Dari surat Al-Humazah ini tafsirnya yang saya bisa menjelaskan, atau juga tafsirnya yang jelas. Tapi dari surat Al-Humazah kita harus perhatian dari lidah. Yang pertama, lidah saya. Bagaimana lidah saya? Ini jangan kamu bilang ini fulana saya tidak suka, atau fulan saya tidak suka. Kalau kamu tidak suka, terus belakangnya lalu kasih aibnya. Ini tidak boleh. Na'udzubillah min dzalik, wailun. Oke, jangan kamu bilang saya orang keras. Di depannya saya bilang sama dia juga. Ini wailun. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kamu maksud apa? Jangan kasih aib-aib biar manusia tahu aib. Saya mau bersih, ada masalah di antara saya sama kamu, mau kita perbaiki, ya datang fulan, kamu bilang gini kemarin, saya bilang gini, kamu bilang gini, ayo kita mau bahasa Indonesia musalahah, enggak tahu bahasa Indonesia. Kita mau perbaiki salah di antara kita. Ini tidak masalah. Yang haram itu di depan, di belakangnya kamu aibnya. Ini fulan aibnya gini. Dia tidak ada. Oke, ini namanya humazah. Yang kedua, lumazah itu di depannya juga. Depan ini fulan ada. Ini fulan juga kemarin gini, aibnya gini. Ini tidak boleh. Depan manusia. Bagaimana dia jadi bahasa Indonesia mengkhianat, ya kan? Tidak boleh. Ini kita harus ambil dari surat Al-Humazah. Harus perhatian sama lidahmu di depan orang atau di belakangnya. Ini ya Allah Ta'ala kasih kecelakaan, tempat di neraka. Oke. Alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Juga kita harus perhatian. Saya kerja, punya duit, harus kasih ke sana, ke sini, nafkah untuk orang yang miskin. Jangan sombong di hartamu.
kamu punya harta, alhamdulillah Allah Ta'ala kasih rezeki, alhamdulillah, tapi jangan kamu menyombongkan orang atau mutakabbir kepada orang lain. Jangan. Bagaimana ya, saya tidak jadi mutakabbir, walau kamu infak, jangan kamu juga kasih tapi kayak ini saya lebih afdal, lebih mulia. Enggak, kasih tapi ini lihat ini nikmat dari Allah Ta'ala. Oke. Alladhi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhladah. Artinya Syekh ini tidak boleh kumpul-kumpul harta. Enggak, bukan maksud itu. Kumpul-kumpul tapi kasih jalan yang bagus, di jalan yang bagus yang kamu bisa, infak, sedekah, bisa bantu bangunan masjid, bisa bantu walau sedikit. Syekh, saya tidak mau kasih jutaan, saya punya miliaran alhamdulillah, tapi enggak mau kasih jutaan. Yang penting kamu kasih walau sedikit, biar nafsumu biar rasa ini hamba Allah Ta'ala. Ada cerita ini, saya tutup tafsir Al-Humazah dari Sayyidina Musa alaihi salam. Ada satu orang datang kepada Sayyidina Musa, wahai Musa, doain kepada Allah Ta'ala, atau bilang kalau kamu mau pergi bicara kepada Allah Ta'ala atau tukallim Allah Ta'ala, bilang sama Allah Ta'ala, saya mau jadi kaya, jadi orang kaya. Dia masih muda, mungkin 15-18 tahun, walhasil masih muda. Dia datang kepada Sayyidina Musa. Sayyidina Musa pergi, kallamahu Allah, ini taklima, bicara kepada Allah Ta'ala, waktu dia lupa. Tapi Allah Ta'ala ingatin, Musa, enggak ada yang titip apapun. Ya, ini ada fulan, dia bilang mau jadi kaya. Allah Ta'ala bilang sama Musa, wahai Musa, bilang sama dia, kalau dia mau jadi kaya, saya siap. Anda كمل. فدا أنا هقول الحين باقي كلمة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bilang sama dia, kalau dia mau jadi, saya kasih, siap beri atau kasih biar jadi kaya, tapi harus di 30 tahun dari umurnya 60 tahun. Dia mau 30 yang mana? Mau 30 yang pertama dari sekarang atau mau 30 yang terakhir? Paham ya kan, Durrah? Ya kan? Paham. Ya, dia bilang sama Sayyidina Musa, balik lagi bilang sama Sayyidina Musa, ya saya siap, tapi mau dari sekarang. 30 tahun yang pertama, saya mau jadi kaya. Di zaman terakhir, entah di waktu terakhir atau umur saya yang terakhir, tidak masalah kalau saya jadi miskin. Oke, Allah Ta'ala dikasih harta, kasih mulai usaha, kasih di riwayat ada kasih unta, di riwayat kasih sapi. Jual usaha jadi kaya benar. Tapi orang itu orang cerdas, orang paham bagaimana cara yang bagus, bagaimana taruh hartanya. Dia dari waktu Allah Ta'ala kasih harta atau mulai hartanya jadi banyak, dia bikin di dalam riwayat, bikin rumah makan di antara 7 jalan. Seperti kita di dalam bahasa Indonesia bilang bertejaan ya kan? Tapi ini bukan bertejaan, ini bertujuan. Enggak ada di dalam bahasa Indonesia bertujuan, tapi sama. Artinya ada 7 jalan. Dari sana, dari sini, dari sini. Dia bikin rumah makan di situ. Di situ ya kan? Ada pertujuan memang? Enggak ada ya kan? Tapi maksudnya sudah paham ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya bikin rumah makan di tempat ada 7 jalan. Dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah ini. Jadi tempatnya, maksudnya tempatnya bagus untuk mereka. Untuk apa itu rumah makan? Dia kasih makanan untuk setiap orang yang miskin, yang tidak punya harta untuk jalan, tidak punya harta untuk makan di jalan. Ini kalau kita pikir sedikit, ini jalan ini yang 7 jalan, berapa setiap hari orang lewat, dia dikasih gratis dari harta yang tadi, ya kan?
waktu 30 tahun sudah selesai, ini berapa tahun? Dari waktu mulai jadi kaya sampai 30 umurnya sudah lewat 30, berapa orang sudah dikasih, berapa orang sudah makan di rumah makan itu. Sayyidina Musa masih ingat ini setelah 3 tahun dari waktu mulai sampai sekarang dia jadikan miskin. Lihat tahun berikutnya 131, 32, 33, 34. Tetap itu orang tadi tetap masih kaya. Wah, dia tanya, wahai apa tuh ya Allah, kamu bilang ini 30 tahun aja. Setelah itu dia jadi miskin. Bagaimana sampai sekarang dia tidak balik miskin lagi? Kenapa? Bilang sama dia, Allah Ta'ala berkata atau bilang sama Sayyidina Musa, wahai Musa, saya tidak bisa putus rizki kepada orang, jadikan rizkinya untuk orang miskin. Saya kasih rezeki ke fulan, ini rezeki untuk fulan. Tapi dia bukan ambil rezekinya sendiri, untuk dia sendiri. Enggak, dia bantu hamba-hambaku. Saya tidak bisa putus atau berhenti kasih rezeki untuk fulan. Artinya apa? Artinya kalau kamu punya kadang-kadang dari nafkahmu kasih orang itu sebab tambahan rezekimu. Harus kamu perhatian. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita jadi ahli surga. Wa na'udzu billahi min narillahil muqada allati tattali'u 'ala al-afida wa na'udzu billahi min al-hutama. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ini cukup sedikit saja, cukup. Mudah-mudahan ini bukan sedikit, sudah banyak, jadi banyak. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya, saya mau dikabian itu stop ini rekam. Boleh tanya.